Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Guru. Setelah kemarin kita melakukan sesi pembelajaran atau sesi konsultasi pembelajaran daring. Nah, kemarin Pak Guru sempat menyinggung berkaitan dengan alat ukur panjang. Nah, di sini kita akan belajar lebih banyak mengenai alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu apa, kemudian nanti bagaimana cara menggunakannya, dan di akhir pelajaran nanti Pak Guru akan minta kalian untuk mempraktekkan bagaimana caranya mengukur panjang dan lebar buku tema 3. Yuk kita lihat materi alat ukur panjang. Nah, di sini anak-anak, yang perlu kita ketahui bahwa dalam setiap alat ukur panjang itu pasti ada yang namanya satuan baku. Nah, satuan baku itu adalah satuan yang tidak berubah. Jadi disepakati oleh orang-orang di seluruh dunia. Nah, contohnya satuan baku untuk panjang itu adalah meter, anak-anak. Nah, meter ini ada juga satuan yang lebih kecil dari meter, yaitu ada desimeter, ada sentimeter, ada milimeter. Nah, Pak Guru yakin ketika kalian melihat penggaris milik kalian, nanti di sana pasti ada tulisan cm seperti ini. Lah, cm ini artinya adalah sentimeter. Nah, sentimeter itu merupakan satuan baku untuk mengukur panjang. Nah, di sini anak-anak nanti kita akan lebih banyak membahas tentang penggaris, mistal, dan roll meter. Nah, pasti kalian sudah pernah melihat benda atau alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Nah, di sini sebelum kita membahas bagaimana caranya mengukur panjang, kita harus tahu dulu pengertian dari mengukur. Lah, mengukur itu apa ya? Lah, mengukur artinya adalah membandingkan benda dengan satuan tertentu. Jadi membandingkan benda, di sini contohnya di sini ada ini alas berwarna hitam ini mau diukur. Lah, ini kita bandingkan panjangnya alas ini dengan angka-angka yang ada di atas penggaris. Nah, makanya di sini kita ada upaya untuk membandingkan. Nah, ketika kita membandingkan atau menyandingkan benda dengan alat ukur, maka kita akan mengetahui berapa ukuran dari benda tersebut. Nah, ukurannya itu bisa dilihat dari angka-angka yang ada di atas alat ukur kita. Nah, setelah itu anak-anak juga bisa mengukur batang dari sebuah pohon. Nah, ini mengukurnya menggunakan roll meter atau menggunakan meteran berbentuk pita. Nah, di sini bisa dilengkungkan. Nah, bisa disandingkan, kemudian kita bisa melihat berapa meter. Ya, ini kita lihat di atas angka 0 ini, oh ternyata ukurannya adalah 16 inci. Nah, itu sekilas tentang mengukur. Lah, mengukur itu tidak hanya mengukur panjang anak-anak, tapi bisa juga mengukur suhu, bisa juga mengukur berat badan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini anak-anak bisa lihat bagian-bagian penggaris. Tadi sebenarnya sudah Pak Guru singgung bahwa penggaris kita itu kebanyakan menggunakan satuan sentimeter. Nah, di satu sisi itu ada satuan inci, tapi yang sering kita pakai adalah satuan sentimeter. Nah, di atas atau di bawah satuan sentimeter itu ada angka-angka yang kita gunakan untuk patokan pengukuran anak-anak. Nah, sehingga ketika kalian sudah memiliki penggaris, maka kalian bisa mengukur panjang dari sebuah pensil contohnya. Nah, cara untuk mengukur panjang sebuah pensil adalah kita bisa meletakkan pensil itu di atas penggaris. Nah, di salah satu ujung pensil kita meletakkan salah satu ujung pensil itu di atas angka 0 yang ada di penggaris. Nah, misalnya ada angka 0, kita letakkan di atas sini. Kemudian kita bisa lihat panjang dari sebuah pensil itu dilihat dari sisi yang lain. Nah, di sisi pensil yang lain ini kita bisa lihat, oh dia berada di atas angka berapa ya. Lah, ketika di sini misalnya menunjukkan angka 10, oh berarti panjang dari pensil kita adalah 10 cm anak-anak. Nah, itu tadi adalah praktek mengukur panjang pensil anak-anak. Nah,
Di selain penggaris anak-anak, ternyata ada macam-macam alat ukur panjang yang lain. Ada meteran roll, ada meteran pita. Nah, kita akan bahas satu per satu anak-anak. Kembali lagi ke penggaris. Nah, penggaris itu adalah alat ukur dengan satuan berapa? Satuan apa tadi? Sentimeter. Nah, biasanya penggaris itu digunakan untuk mengukur benda-benda berbidang datar dan berdimensi kecil. Nah, bidangnya bidang datar. Jadi yang enggak meliuk-meliuk. Nah, tadi kalau kalian melihat mengukur mengukur ukuran batang pohon, maka kita akan sulit kalau menggunakan penggaris, karena penggaris tidak bisa melengkung, karena penggaris itu biasanya kaku dan sehingga hanya bisa digunakan untuk mengukur benda di bidang datar. Kemudian ada meteran roll. Nah, meteran roll itu digunakan untuk mengukur benda yang tidak bisa atau yang terlalu panjang bila diukur menggunakan penggaris atau mistar. Nah, contohnya kalau kalian mau mengukur tinggi bangunan, panjang lantai, panjang pintu, nah, maka bisa menggunakan meteran roll seperti ini. Pasti kalian pernah lihat, terutama ketika anak-anak melihat pembangunan suatu rumah. Nah, pasti Pak Tukang itu biasanya menggunakan meteran roll seperti ini. Lanjut, nah di sini ada meteran pita. Nah, meteran pita itu bisa juga disebut sebagai meteran penjahit. Loh, kenapa kok disebut meteran penjahit? Karena memang meteran pita ini sering digunakan oleh penjahit. Nah, bentuknya itu bisa melengkung sehingga dia bisa digunakan untuk mengukur benda yang melengkung dan juga bisa benda yang datar. Contohnya apa? Contohnya ketika para penjahit itu mengukur lingkar pinggang atau lingkar lengan. Nah, di mana nanti hasil-hasil ukuran itu digunakan untuk membuat baju anak-anak. Nah, ini namanya adalah meteran pita. Nah, sekarang anak-anak, yuk kita berlatih. Kita berlatih menjawab 5 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama adalah apa pengertian dari mengukur? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan penggaris? Yang ketiga, alat apa yang digunakan penjahit untuk mengukur lingkar pinggang seseorang? Kemudian, berapa ya panjang buku paket tema 3? Berapa ya lebar buku paket tema 3? Nah, coba kalian ukur dan jawab ke 5 pertanyaan ini. Itu saja dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.